Korea Selatan yaitu sebuah powerhouse budaya dan ekonomi yang sukses. Namun, di balik cita moderitasnya, Korea Selatan menghadapi tantangan serius dalam mengelola multikulturalisme dan prasangka. Kasus paling menonjol terjadi pada tahun 2018 ketika lebih dari 500 pengungsi Yaman tiba di Pulau Jeju. Kedatangan mereka memicu gelombang prasangka dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Korea Selatan, menyebabkan petisi nasional yang menuntut pemerintah mendeportasi mereka. Apa yang terjadi di Jeju adalah contoh nyata dari prasangka, yaitu sikap negatif yang berakar pada pandangan yang kaku dan tidak beralasan terhadap suatu kelompok. Dalam hal ini, para pengungsi Yaman. Prasangka yang muncul di Korea berbentuk prasangka rasial karena pengungsi Yaman berasal dari Timur Tengah. Mereka dikelompokkan sebagai asing yang berbeda secara ras dan etnis. Kemudian prasangka agama, ketakutan terhadap Islamofobia atau menyebar meski Korea Selatan adalah negara non-muslim. Kemudian prasangka gender, banyak warga Korea khawatir tentang keamanan wanita Korea karena stereotip negatif yang salah tentang pria muslim. Mengapa prasangka ini begitu kuat? Kita bisa melihat 3 penyebab utamanya, yaitu 1. Konflik realistik kelompok. Masyarakat Korea khawatir pengungsi akan mengambil pekerjaan atau menguras sumber daya kesejahteraan sosial. Meski ini tidak realistis, persepsi ancaman sumber daya memicu pemusuhan. Yang kedua ada teori belajar sosial, yaitu sebagian besar masyarakat Korea belum pernah berinteraksi dengan orang Yaman atau orang Muslim. Mereka belajar ketakutan dan stereotip negatif melalui media atau desas-desus online yang seringkali mengaitkan pengungsi dengan terorisme atau kejahatan, membentuk pandangan yang kaku. Yang ketiga yaitu konformitas kelompok. Korea Selatan sangat menjunjung tinggi homogenitas atau urinara. Ketika kelompok luar, yaitu pengungsi, datang terjadi in-group bias atau favoritisme kelompok sendiri, dan outground derogation atau meremehkan kelompok luar. Mereka mempertahankan identitas Korea yang murni dengan menolak kelompok minoritas. Prasangka bukanlah takdir, tapi adalah solusi teruji untuk menguranginya. Berdasarkan kasus Jeju, ada 3 strategi utama, yaitu hipotesis kontak. Ini adalah cara paling efektif, yaitu kontak yang berhasil harus memenuhi 4 syarat: status yang sama, tujuan bersama, kerjasama, dan dukungan otoritas. Pemerintah Korea dan LSM harus memfasilitasi pertemuan yang terstruktur antara warga Korea dan pengungsi, misalnya program pertukaran budaya atau kegiatan sukarela bersama, untuk memecahkan stereotip tersebut. Yang kedua, edukasi dan distribusi media. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam mengedukasi publik tentang status pengungsi yang sebenarnya dan melawan misinformasi yang disebarkan di media sosial. Ini termasuk menyoroti kontribusi positif pengungsi dan memberikan narasi yang lebih manusiawi. Yang ketiga, subordination goals atau tujuan subordinatan. Menciptakan tujuan yang hanya bisa dicapai melalui kerjasama kedua kelompok, misalnya proyek penghijauan lingkungan di Jeju yang membutuhkan upaya gabungan warga lokal dan pengungsi. Hal ini memaksa mereka untuk melihat satu sama lain sebagai mitra, bukan sebagai ancaman. Kasus pengungsi Yaman di Jeju menunjukkan bagaimana rasa takut, misinformasi, dan in-group bias dapat dengan cepat berubah menjadi prasangka meluas, bahkan di negara maju. Mengurangi prasangka membutuhkan intervensi yang disengaja dari edukasi hingga kontak langsung, untuk mengubah kelompok yang asing menjadi sesama warga negara global.